Shalom, selamat sukacita buat kita semua. Selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan memberkati. Hari ini hati kita penuh dengan sukacita. Karena apa? Kita tiba di tahun baru, tahun 2023. Hari ini adalah sekolah minggu. Kita bersukacita karena anugerah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kita tiba di tahun 2023 dengan sehat. Dan mari kita menjalaninya dengan kegiatan berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Itulah tema kita untuk mengawali tahun yang baru. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu di tahun yang baru 2023. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sukacita. Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya? Pasti semuanya sehat, diberkati Tuhan. Bahkan hari ini menjadi hari yang penuh sukacita untuk kita semua. Hari ini adalah hari pertama di bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2023. Adik-adik sekolah minggu, kalau pada waktu hari Natal semuanya baju baru, pakai sepatu baru, itu baik. Tapi kalau di tahun yang baru, jauh lebih baik lagi. Kalau bukan hanya baju yang baru, sepatu baru, tapi hati yang baru. Ya, artinya hati yang baru, hati yang mau berubah. Kalau dulu malas sekolah minggu, maka di tahun yang baru harus lebih rajin lagi, lebih bersemangat lagi bersekolah minggu. Harus menjadi anak yang baik. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mau masuk dalam kebaktian sekolah minggu. Kita bersatu dulu. Kita bersatu dulu. Amin. Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita naikkan pujian kita, nyanyian kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berterima kasih karena hari ini di tahun baru ini adik-adik sekolah minggu kami sudah sampai, sudah datang ke rumah-Mu, ke bait-Mu yang kudus ini. Kami sudah memulai kebaktian sekolah minggu kami. Karena itu Tuhan Yesus yang baik, berkatilah adik-adik sekolah minggu yang sudah datang hari ini. Yang belum datang juga Tuhan berkati. Kami mau menyerahkan kebaktian acara sekolah minggu kami ini dari awal sampai nanti kami mengakhirinya. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, pastinya semua bersukacita hari ini. Pastinya semua happy. Tidak ada yang muram, tidak ada yang sedih wajahnya. Karena itu mari kita puji Tuhan lebih semangat lagi. Kita nyanyikan Happy Happy Sunday School.
mari kita persiapkan persembahan kita. Baiklah, kita akan bernyanyi sambil memuji Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan kita, naikkan pujian kita. Kami bawa korban pujian. Itu juga bagimu. Kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang mari kita sama-sama kembali lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih anak-anak sekolah minggu sudah mengumpulkan persembahannya hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak sekolah minggu, semua bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang sehat dan takut akan Tuhan. Berkati juga lah ya Tuhan orang tua mereka di dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya. Berilah rezeki, berilah berkat yang melimpah. Dan persembahan sekolah minggu ini berkati ya Tuhan Yesus supaya dapat digunakan di dalam pelayanan sekolah minggu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini saat yang paling bersukacita untuk kita, sebab sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi, kita puji nama Tuhan, kita nyanyikan Berani Tampil Beda. Dalam nama Yesus, saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai Firman Tuhan dari Lukas pasal 3 ayat 10 sampai 20, demikian firman Tuhan. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum-gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang
tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur Raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan tema kita hari ini, berbagi itu indah. Berarti punya kita dibagi kepada teman. Nah, itulah dibagi. Bukannya punyaku, milikku, bukan. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah sukacita besar buat kita bersama dengan keluarga kita ketika tiba di tahun yang baru ini. Kita berjumpa, berkumpul bersama dengan keluarga kita, penuh dengan tertawa, dengan canda dan cerita masa lalu di tahun 2022. Nah, itu menjadi masa lalu. Dan tiba sekarang di tahun yang baru menjadi tahun yang penuh dengan sukacita, bertemu dengan keluarga dan sanak keluarga dengan sukacita. Nah, bisa kita rasakan itu ya. Itu adalah anugerah Tuhan. Bertemu dengan keluarga kita, bertemu di tahun yang baru ini adalah anugerah Tuhan. Kesempatan yang baru diberi Tuhan kepada kita. Untuk mengawalinya, tentu ada kegiatan kita yang harus kita lakukan. Apa itu? Berbagi di luar diri kita sendiri, terhadap teman, terhadap keluarga, teman les, teman kita sekolah minggu, dan di luar teman kita. Itu juga perlu kita mendapat bagikan kepada orang lain. Ada di sekolah minggu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Mengapa ya kita perlu berbagi? Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah percaya kepada Yesus, yang telah ditanamkan cinta kasih, perlu berbagi sebagai anak-anak Tuhan. Karena berbagi itu merupakan keterampilan. Nah, keterampilan itu bukan harus satu karya yang membuat sesuatu yang luar biasa, bukan. Tetapi berbagi itu adalah keterampilan yang harus kita kuasai, yang harus kita miliki sejak dini, sejak sekarang. Sehingga kita akan mudah bersosialisasi dengan siapapun. Karena kita memiliki karakter keterampilan yang senang berbagi. Anak-anak kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yohanes memberi jawaban, memberi nasihat tentang pembaharuan hidup orang yang percaya kepada Yesus itu sebagai umat yang telah menerima tebusan, sebagai umat yang akan menerima karya Allah di dalam keselamatan. Haruslah hidup di dalam kesucian, haruslah berperilaku baik, harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, yang membuat kita sulit untuk menghasilkan buah pertobatan itu ya, ada di sekolah minggu, apa itu? Pikiran kita. Pikiran kita yang selalu egois. Maunya kita lebih banyak, maunya kita lebih beruntung, maunya kita bisa mengumpulkan. Nah, itulah sifat manusia lahiriah kita yang lama. Tetapi di dalam Yesus, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, sifat yang mau mengenyangkan diri sendiri, mengumpulkan diri sendiri, dan ego sendiri, itu kita keluarkan. Tetapi yang di dalam diri kita, yang ada pada kita berkat Tuhan, mau kita bagikan, kita salurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Di tetangga kita mungkin ada. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis menjabarkan bahwa buah pertobatan itu harus kita perlihatkan, kita pertontonkan, kita tunjukkan kepada orang lain. Jadi tidak disimpan di dalam hati, tidak terpendam, tetapi harus kita perlihatkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Dengan apa? Kemurahan hati.
bertindak jujur, hiduplah dengan mengasihi orang lain. Anak-anak kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan maunya kita berbagi kepada orang lain, maka kita telah menekan rasa egois kita. Tanpa kita sadari, egois kita sudah kita tekan. Tetapi yang muncul adalah kasih yang suka berbagi. Nah, hiduplah sesuai dengan apa yang menjadi hak kita. Tidak merampas atau tidak mengambil hak orang lain, tetapi hiduplah sesuai dengan hak yang sudah diberikan oleh Tuhan yang sudah kita terima. Anak-anak kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita memperoleh berkat Tuhan yang luar biasa dari orang tua kita, dari keluarga kita. Boleh kita bagikan kepada siapapun yang boleh kita bagikan. Pada umumnya orang suka mengumpulkan lebih banyak, tapi hari ini kita anak sekolah minggu, kita lebih memberi lebih banyak, berbagi lebih banyak. Karena itu adalah kesempatan yang luar biasa buat kita untuk berbagi. Anak kami yang diberkati oleh Tuhan, kita menjadi anak-anak yang suka dan senang berbagi. Karena berbagi itu membuat orang lain menjadi tersenyum, menjadi termotivasi juga untuk berbagi. Nah, jadi bukan hanya kita yang bahagia ketika kita berbagi, tetapi orang lain juga menjadi bahagia. Dan melihat kita yang suka berbagi, dia pun mau berbagi. Berbagi itu bukan karena hanya uang, bukan. Tetapi berbagi itu mungkin kita memiliki pakaian, kita mungkin juga memiliki sepatu, atau punya yang lain, mainan yang tidak perlu lagi untuk kita, tapi boleh kita bagikan kepada orang lain. Hari ini kita dimotivasi untuk semakin senang untuk berbagi, mengawali tahun baru ini dengan tahun rahmat Tuhan, suka berbagi. Adik-adik kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan berbagi kita terbebas dari egois. Dan orang lain terbebas dari kemiskinan. Nah, sama-sama berbahagia. Yang memberi berbahagia, yang menerima juga berbahagia. Tuhan pasti senang buat anak sekolah minggu yang senang berbagi. Adik-adik kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, suka berbagi, ya tentu orang lain akan suka juga dengan kita. Terlebih Tuhan Yesus sangat senang dengan kita. Anak-anak sekolah minggu yang suka berbagi, mulailah hari ini. Nah, mungkin hari ini ya kita akan menemukan berapa banyak yang kita temukan ketika bertemu dengan keluarga, banyak materi sukacita. Nah, ketika ada keluarga kita berbagi dengan kita, lalu diberilah kepada seorang anak, ada kakak, adik, dan juga ada abang. Ketika dikasih ada uang. Nah, ketika membaginya bagaimana kita? Di dalam keluarga kita, apakah bagi rata? Mudah ya. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, sama semuanya. Tetapi bagi anak sekolah minggu, ketika dapat rezeki yang sama untuk dibagikan, siapa yang paling besar boleh, siapa yang paling sedikit boleh. Yang penting di keluarga kita dan ketika berbagi dengan orang lain, sama-sama suka cita menjadi karakter kita, kebiasaan kita sejak hari ini dan selamanya. Sukalah berbagi. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati kita. Awali hidupmu selalu hidup dengan berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas kemurahan dan baik Tuhan. Kami boleh termotivasi untuk berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Dengan berbagi, kami telah melupakan perilaku kami yang egois, tetapi kami selalu berbagi. Dengan berbagi, orang lain bersukacita dan kami juga bersukacita. Maka Tuhan juga akan sukacita ketika kami anak-anak-Mu mau berbagi kepada semua orang yang membutuhkan. Maka anak-anak
bahwa semakin bersukacita di dalam kasih-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Mari kita akan menutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.